Miss semuanya, selamat pagi nak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama dengan Miss Risa. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 dengan materi gangguan pada organ pencernaan, iklan, dan seni membatik. Masih ingatkah anak-anak Miss apa aja ya Miss organ pencernaan pada manusia itu? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari organ pencernaan pada manusia. Apa aja ya Miss? Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam adalah anus. Itulah dia 6 organ pencernaan pada manusia. Nah, ternyata nak, masing-masing dari organ tersebut memiliki fungsinya masing-masing loh nak. Apa aja ya Miss fungsinya? Yuk kita lihat ya pada penjelasan Miss berikut ini. Sekaligus Miss juga akan menjelaskan gangguan pada organ pencernaan manusia ya nak. Sedikit mengulang materi kita yang sudah Miss sampaikan. Yuk kita lihat ya penjelasannya berikut ini. Organ yang pertama adalah mulut, berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Yang kedua, kerongkongan, berfungsi memindahkan makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya yang ketiga adalah lambung, berfungsi memecah makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Lalu, usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan feses. Dan yang terakhir, anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, ini adalah salah satu gangguan pada organ pencernaan manusia, yaitu MAH. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Nah, penyebabnya ini luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasinya yaitu dengan penanganannya pada penyebabnya, tergantung penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu mengobati MAH. Jadi ini tergantung pada penyebabnya ya nak. Selanjutnya adalah diare. Nah, diare ini juga salah satu gangguan yang sering banget terjadi pada organ pencernaan manusia. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan feses terlihat lebih encer. Penyebabnya adalah infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejalanya berupa diare meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya, biasanya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, itulah dia sedikit mengulang mengenai gangguan pada organ pencernaan beserta fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Nah, pada pelajaran sebelumnya, anak Miss masih ingat nggak? Kita sudah mempelajari bagaimana cara penyusunan kerangka dalam membuat naskah pada iklan. Nah, hari ini kita akan membahas hal apa saja ya Miss yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat iklan layanan masyarakat. Nah, apa aja ya Miss hal yang harus diperhatikan? Yuk kita simak ya nak pada penjelasan Miss berikut ini. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat iklan layanan masyarakat, pastikan bahwa saat tampil dirimu melakukan kontak mata dengan penonton.
Yang kedua, tidak menutupi pandangan mata penonton. Yang ketiga, menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai. Selanjutnya, menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Nah, inilah dia hal yang diperhatikan ya. Bicara mengenai iklan, tentunya anak Miss sering melihat karena di televisi, baik itu melalui iklan. Nah, pasti sering sekali anak Miss temukan karya seni rupa di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini sangat banyak memiliki keragaman pada karya seni rupanya. Salah satu karya seni rupa yang terkenal di Indonesia adalah seni batik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bukan mengenai seni batik. Nah, hari ini Miss akan mengulang kembali mengenai seni batik. Nah, anak Miss tahu nggak ya apa aja ya Miss bahan dan alat yang digunakan pada saat kita ingin membatik? Ya, bahan dan alat yang digunakan saat kita ingin membatik yang pertama itu adalah malam. Ini berupa lilin dan parafin. Yang kedua adalah canting. Nah, canting ini dia berupa alat yang digunakan untuk membuat motif atau desain yang kita inginkan pada saat kita membatik di kain tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah kain yang akan kita buat motifnya. Selanjutnya yang keempat ini adalah wajan dan kompor. Nah, ini gunanya untuk agar motif yang sudah kita buat di kain tersebut tahan lama dan kering. Selanjutnya adalah gawangan. Nah, gawangan ini adalah tempat untuk meletakkan batik yang akan digantung. Nah, itulah dia bahan dan alat yang digunakan saat kita ingin membatik. Nah, berikut ini Miss akan menjelaskan motif batik yang ada di Nusantara ya nak. Yuk kita simak ya pada penjelasan Miss berikut ini. Contoh motif batik di Nusantara. Nah, pada gambar pertama ini merupakan motif batik Kaung Solo. Yang kedua, motif batik Pekalongan. Gambar yang ketiga, motif batik Cirebon Megamendung. Dan yang terakhir, motif batik Parang Yogyakarta. Ya, inilah dia motif batik di Nusantara. Anak Miss harus mengingatnya ya nak, begitu banyak motif di Nusantara. Teknik pembuatan batik bagaimana ya Miss? Ya, yang pertama adalah teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua, teknik cetak atau sablon. Yang ketiga, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam motif batik. Ya, inilah dia. Kemudian, selain teknik pembuatan batik, anak Miss juga harus tahu bahwa ini ada pada gambar yang pertama, ini dia misalnya motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Ya, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam, motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, namun batik juga berasal dari daerah lainnya dengan ciri khasnya masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Ya, jadi keragaman corak batik itu merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Jadi harus benar-benar kita kembangkan ya. Itulah dia penjelasan dari Miss mengenai materi kita pada hari ini. Ya nak. Nah, jika anak-anak Miss ada yang belum paham, boleh bertanya ya ke WA Miss. Nah, sekarang tugas anak-anak Miss di rumah adalah kalian buka buku tema 3 kalian pada halaman 65 di bagian yang C, atau anak Miss bisa melihat pada gambar di samping Miss ini ya. Selanjutnya anak Miss buka lagi pada halaman 68 di bagian A dan B, atau anak Miss bisa melihat pada gambar di samping Miss ini ya nak. Nah, itulah dia soal yang harus anak Miss kerjakan.
Dan soalnya dikerjakan di buku tematik bagi yang sudah memiliki buku, dan bagi yang belum dikerjakan di buku latihan ya nak. Dan jangan lupa anak Miss kirimkan nanti foto bersama dengan kalian juga dan kirim ke WA Miss. Oke, Miss tunggu nak tugasnya. Kesimpulan materi kita hari ini, yang pertama organ pencernaan manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, di Indonesia terdapat keberagaman dalam karya seni rupanya. Salah satu karya seni rupa di Indonesia adalah seni membatik. Yang ketiga, bahan dan alat yang digunakan saat membatik yang pertama adalah malam, yaitu lilin atau parafin. Yang kedua adalah canting. Yang ketiga adalah kain. Yang keempat wajan dan kompor. Yang kelima adalah gawangan. Nah, itulah dia kesimpulan materi kita pada hari ini. Miss ucapkan terima kasih buat anak Miss yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti materi Miss hari ini. Dan setelah ini Miss akan menampilkan foto anak-anak Miss yang selalu aktif belajar daring ya nak. Oke, baiklah anak Miss, demikian materi kita pada hari ini. Semoga anak Miss semuanya bisa paham. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Dan selamat pagi anak Miss. See you, goodbye.